Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Letmina Nur dengan NIM F1E120021. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management agroindustri literatur review. Berikut merupakan sumber dari presentasi kali ini, dengan main artikelnya yang berjudul Supply Chain Management Agroindustri, sebuah literatur review. Dan dua artikel lainnya sebagai tambahan yang berjudul Model Supply Chain Management pada Produk Industri Agraris dan Turunan Supply Chain Management Model for Agricultural Industrial Product and Derivative. Dan yang ketiga ada analisis perencanaan supply chain management SCM pada PT XYZ Bandung, Jawa Barat. Supply chain management. Manajemen rantai pasok merupakan teknik penentuan pemasok, perencanaan atau penentuan logistik, dan penyaluran pasokan sampai kepada pelanggan akhir. Penentuan pemasok yang cepat dan tepat sasaran akan memberikan jaminan kecepatan dalam memasok aliran barang dan jasa yang spesifik untuk bahan mentah atau baku dalam mengatur kelangsungan proses produksi. Penentuan pemasok merupakan suatu aktivitas yang sangat urgent pada bagian penyediaan untuk memperoleh competitive advantage. Dewan Manajemen Logistik telah memberikan pengertian bahwa manajemen rantai pasok adalah suatu sistem yang merupakan cara dari semua aktivitas bisnis pada suatu organisasi dan keseluruhan aktivitas bisnis pada suatu rantai pasok dalam meningkatkan performa individu organisasi pada jangka panjang secara menyeluruh. Manajemen rantai pasok memberi pengertian untuk mengakui secara langsung sifat strategis dari sistem antar mitra bisnis dan untuk menggambarkan tujuan rangkap dari manajemen rantai pasok, yaitu untuk mengembangkan performa suatu organisasi perusahaan serta untuk mengoptimalkan performa secara menyeluruh. Distribusi dan logistik. Distribusi merupakan bagian dari logistik yang menjalankan fungsi mendasar bagi perusahaan. Distribusi juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas marketing dengan upaya untuk memudahkan pengiriman produk dan jasa dari penghasil kepada pemakai, sampai pemakaiannya sebanding dengan kebutuhan, seperti tipe, kuantitas, harga, tempat, dan waktu diperlukan. Ruang distribusi SCM terdiri dari aspek manajemen material, kemitraan, teknologi informasi untuk manajemen kualitas total, bidang-bidang seperti komitmen manajemen, organisasi, masalah struktur, pelatihan, dan perilaku. Logistik memiliki tanggung jawab agar dapat memastikan bahwa suatu produk pada situasi dan kondisi serta harga yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen akhir. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam performa logistik terdiri dari pergudangan, packing, aktivitas pada pihak ketiga,
transportasi ke dalam dan keluar pendistribusian, pengendalian persediaan, pengadaan, perencanaan lokasi dan pengelolaan pemeliharaan produksi dan kepuasan konsumen. Sistem logistik yang berkualitas akan memperlakukan produk atau jasa yang datang dengan tepat, cepat ke pelanggan dengan waktu yang pas dan dengan harga yang bersaing, dalam memenuhi kebahagiaan pelanggan. Konsep manajemen rantai pasok. Konsep manajemen rantai pasok adalah metode yang dipakai dalam memadukan para pemasok, para produsen, para bagian gudang, toko-toko dengan efektif dan efisien agar stok barang bisa diproduksi, disalurkan dengan jumlah, tempat, dan waktu yang tepat, hingga total biaya keseluruhan dapat diperkecil agar bisa menguntungkan konsumen. Tujuan manajemen rantai pasok adalah untuk meminimasi biaya dan tingkat layanan yang maksimum, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menghasilkan keuntungan, mampu memenangkan persaingan pasar, mengoptimalkan nilai secara menyeluruh yang diwujudkan untuk memenuhi keinginan dan permohonan konsumen, serta untuk memperkecil biaya secara keseluruhan seperti pemesanan, penyimpanan, dan biaya transportasi. Konsep manajemen logistik. Logistik merupakan komponen daripada sistem rantai pasok, memiliki fungsi merancang, mengerjakan, mengendalikan secara tepat sasaran dan efisien dalam teknik pengadaan, tata kelola, penyediaan barang, layanan dan informasi mulai dari bagian awal sampai pada bagian konsumsi untuk memenuhi keinginan pelanggan akhir. 3 tujuan yang harus dilalui pada aktivitas pengelolaan logistik, yaitu A. Tujuan operasional, yaitu agar stok barang bisa terpenuhi pada kuantitas dan mutu yang tepat. B. Tujuan finansial, yaitu supaya pengeluaran dalam penyediaan produk dapat dilakukan dengan baik dan efisien. C. Tujuan safety atau keamanan, yaitu agar dapat menangani dan mendukung efisiensi dan efektivitas pada upaya sasaran daripada organisasi perusahaan. Penentuan pemasok logistik. Kunci keberhasilan perusahaan diantaranya adalah penentuan vendor atau supplier. Supplier yang terpilih dengan tepat bisa memastikan stok material untuk mengatur aliran produk. Menentukan pemasok adalah suatu problem yang banyak kriterianya, di mana pada setiap kriteria tersebut memiliki keinginan yang berbeda-beda tentang informasi. Dengan demikian, informasi tersebut belum diketahui secara pasti. Penentuan supplier yang tepat bukan hanya supplier yang bisa membuat bahan baku yang bermutu, tepat waktu dalam pengiriman, dan harganya yang terjangkau, tetapi harus juga dapat memberikan layanan yang maksimal baik dari sisi responsif, lancarnya informasi, dan komunikasi. Perencanaan logistik. Perencanaan logistik adalah aktivitas pemikiran, riset, perhitungan, dan formulasi pola-pola aktivitas yang akan dilaksanakan saat yang akan datang, baik yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas operasional perusahaan dalam ketersediaan produk, penggunaan logistik, pengorganisasian, ataupun pengendalian logistik. Aktivitas perancangan pada organisasi perusahaan ini mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, 1. Sebagai directing, 2. Memperkecil uncertainty, 3. Memperkecil inefisiensi kekuatan yang ada, 4. Standarisasi dalam pengendalian atau pengawasan kualitas. Pendistribusian logistik. Distribusi logistik pemasaran terdiri dari perencanaan, implementasi, dan controlling aliran fisik barang, jasa, dan informasi yang terkait dan konsumsi untuk memenuhi keinginan konsumen pada profit. Secara singkat, suatu aktivitas untuk memperoleh barang dan kuantitas yang tepat pada saat, tempat, dan harga yang tepat. Distribusi logistik merupakan elemen organisasi perusahaan
yang dipengaruhi oleh produk atau jasa untuk digunakan oleh pelanggan atau pengguna akhir. Distribusi merupakan jaringan yang dipakai oleh penghasil dan mendistribusikannya produk tersebut ke pelanggan atau pemakai akhir. Keuntungan SCM. Untuk upaya mengoptimalkan SCM dengan membangun alur komunikasi dan informasi yang akurat antar organisasi tersebut, pemasukan barang bergerak dengan efektif guna menghasilkan kepuasan pelanggan. Terdapat keuntungan penggunaan SCM, yaitu 1. Mengurangi stok barang, sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan kerusakan, serta risiko hilangnya barang akibat penyimpanan. 2. Penyediaan barang antar sektor dan vendor akan terjamin lancar. 3. Terjaminnya kualitas material yang dipasok sesuai dengan kondisi pasar yang diinginkan. Hambatan SCM. Adanya keuntungan, terdapat pula hambatan yang seringkali muncul secara tiba-tiba. Hambatan tersebut diantaranya 1. Untuk meningkatkan kualitas produksi dengan cara memuaskan konsumen. Tetapi di balik itu semua, para produsen mengalami kewalahan karena para konsumen pastinya menginginkan produk yang lebih baik kualitasnya tanpa melihat betapa susahnya produsen mengolah produk sedemikian bagus rupanya demi memuaskan konsumen. 2. Turunnya proses dalam sebuah produk mengakibatkan perusahaan over control dalam mengatur jumlah persediaan barang karena dalam pengaturan tersebut membutuhkan waktu tertentu. Adanya banyak customer yang memesan dengan pemenuhan permintaan dengan cepat tanpa melihat kestandaran produk. 4. Adanya fragmentation of supply chain ownership, terlibatnya banyak pihak di mana masing-masing memiliki kepentingan. Globalisasi mengakibatkan semakin rumitnya proses SCM karena mencakup luasnya negara dari pelosok Sabang sampai Merauke. 5. Miskomunikasi sering terjadi antar konsumen maupun sesama staf. 6. Ketidakpastian dalam permintaan, entah itu dari permintaan pasokan dan internal. Agroindustri. Agroindustri adalah salah satu jenis perusahaan industri yang memproses hasil pertanian dari jenis pengolahan bahan baku nabati maupun hewani, sehingga menghasilkan produk di mana nilai tambah dan nilai ekonomi lebih tinggi. Menurut Austin, agroindustri diartikan sebagai kegiatan rantai pertanian yang dimulai dari sektor pertanian pusat hingga pasar. Cara untuk menunjang keberhasilan peningkatan daya saing satu sama lain yaitu dengan membangun dan mengembangkan agroindustri di mana nilai tambah dari komoditas pertanian selalu ditingkatkan. SCM agroindustri. Manajemen rantai pasok agroindustri sangat penting komponen dalam sistem logistik secara keseluruhan dalam industri pertanian. Bahkan di dalam pelaku rantai pasok itu sendiri, dalam hal ini efektif dan efisien manajemen rantai pasok agroindustri akan menjadi faktor kritis terhadap kepentingan produsen dan konsumen. Rantai pasok agroindustri juga cukup khas karena karakteristik bahan pertanian yang sangat sensitif terhadap waktu dan iklim. Oleh karena itu, dalam pengelolaan persediaan, transportasi, dan komponen rantai pasok lainnya perlu dirancang dengan memperhatikan karakteristik tersebut. Pengelolaan supply chain agroindustri. Agroindustri khususnya skala kecil dan skala menengah secara efektif menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja tidak terampil. Agroindustri melihat beberapa faktor penting dalam menciptakan lingkungan positif bagi masyarakat secara umum dan membantu petani skala kecil untuk bertahan hidup.
Agroindustri juga berfungsi sebagai faktor katalistik yang dapat merangsang pembangunan perdesaan. Agroindustri terdiri dari 4 subsistem yang terkait, yaitu A. Subsistem rantai produksi, B. Subsistem kebijakan, C. Subsistem institusional atau kelembagaan, dan D. Subsistem distribusi dan pemasaran. Pengelolaan supply chain agroindustri. Pengembangan agroindustri memiliki beberapa keunggulan karena efek penggandaan dan distribusinya yang besar. Komponen impor yang kecil bertumpu pada sumber daya yang dapat diperbaharui, pemicu pertumbuhan daerah baru, dan memperkuat struktur ekspor. Adanya rantai pertanian ini mendorong kategorisasi pengelolaan pertanian menjadi dua, yakni on-farm dan off-farm. Hal ini sejalan dengan konsep upstream dan downstream dalam sistem rantai pasok. Manajemen rantai pasok agroindustri diterapkan untuk memadukan operasi on-farm dan off-farm secara efektif dan efisien. Pengelolaan supply chain agroindustri. Rantai pasok agroindustri secara sederhana adalah urutan dalam sebuah rangkaian yang terdiri dari pemasok, pemproses, distributor atau pengecer, dan konsumen dengan bahan baku utamanya komoditas pertanian tertentu. Dalam rantai pasok agroindustri, produsen tersebar secara grafis di seluruh peraku rantai pasok. Setiap perusahaan dalam bidang agroindustri terlibat dalam berbagai kegiatan rantai pasok seperti pemenuhan pesanan, pengadaan bahan baku, pemanfaatan teknologi informasi, transportasi, hingga memiliki waktu yang lebih cepat dan andal dalam pengiriman produk dan layanan pelanggan. Pengembangan supply chain agroindustri. Supply chain manajemen agroindustri yang efektif ditandai dengan monitoring dan kontinuitas supply chain agroindustri untuk mencapai keunggulan kompetitif. Supply chain manajemen agroindustri berkaitan dengan proses pengadaan bahan baku dan proses produksi yang berhubungan dengan pihak pemasok bahan baku. Pengendalian dan pengontrolan bahan baku yang baik akan menjadikan jalannya sistem produksi menjadi efektif dan efisien. Ketepatan pengambilan keputusan sangatlah berperan penting dalam pelaku kinerja supply chain agroindustri. Perbedaan yang mendasar pada karakteristik antara produk manufaktur dengan produk agroindustri juga menimbulkan perbedaan dalam rantai pasok antar keduanya. Hal yang membuat rantai pasok agroindustri berbeda dengan rantai pasok produk lainnya adalah 1. Sifat produksinya, yang sebagian berbasis pada proses biologis sehingga meningkatkan keanekaragaman dan resiko. Yang kedua, sifat produknya yang memiliki beberapa karakteristik khusus seperti mudah rusak dan membutuhkan ruang yang cukup besar untuk menyimpannya sehingga membutuhkan rantai pasok tipe tertentu. 3. Perilaku sosial dan konsumen terhadap isu-isu keamanan pangan, keselamatan hewan, dan tekanan lingkungan. Sinergi supply chain agroindustri. Sinergitas pada supply chain memperoleh sejumlah pedoman manajerial untuk menggunakan pemasaran dan variabel strategi operasional untuk mempengaruhi parameter reaksi sehingga memperoleh manfaat maksimal dari pelaku rantai pasok dan pasar. Selanjutnya, menekankan perlunya fokus pada kemampuan sumber daya manusia, harga dari kegiatan daripada produk, dan penggunaan informasi tentang perilaku konsumen. SCM membutuhkan integrasi semua kegiatan seperti sumber, pengadaan, penjadwalan produksi, pesanan pengolahan, manajemen persediaan, transportasi, manufaktur, pergudangan, dan layanan pelanggan. Proses integrasi ini menunjukkan bahwa integrasi beberapa fungsi di sistem rantai pasok agroindustri pada tingkat organisasi yang berbeda dapat memberikan di atas rata-rata hasil keuangan dan kinerja. Kesimpulan,
Dalam mengelola rantai pasok agroindustri, seluruh struktur rantai pasok yang efektif harus dipahami dengan baik dengan lebih menitik beratkan kepada kualitas hubungan eksternal dengan para aktor dan pelaku rantai pasok yang fokus pada kemitraan, kepercayaan dan keberlanjutan dalam melakukan aktivitas rantai pasok agroindustri. Rantai pasok agroindustri bergantung pada sinergi antar pelaku rantai pasok dan interaksi bisnis terkait produk, jasa, sumber daya keuangan, dan informasi. Rantai pasok agroindustri bertujuan untuk mensinergikan hubungan antar pelaku rantai pasok pada sektor agroindustri, yang berarti menciptakan cara-cara yang terorganisir dalam pengelolaan aktivitas. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.